wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi dari SMA 3 Kota Sukabumi. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Fasilitator, Ibu Haja Nenti Haryanti, dan pengajar praktik Bapak Muhammad Khairul Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya akan melaksanakan coaching dengan rekan guru, yaitu Ibu Ani Sumardi SPD, dalam melaksanakan pembelajarannya, di mana ada 3 tahapan, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan pasca observasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi klinik, supervisi akademik. Kebetulan di sebelah kanan saya ada kan guru saya. Silakan Bu Ani untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sumardi SPD. Saya guru seni budaya di SMA Negeri 3. Saya mengajar seni rupa itu di kelas 11. Oke, baik, terima kasih Bu Ani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini? Sibuk biasa aja sih. Ya, biasa lah. Saya jadi mengganggu nih Bu. Agak untuk Pak Junaidi tentu akan saya luangkan waktu. Oh, terima kasih Bu. Ya, untuk kelancaran kegiatan. Oke, terima kasih sebelumnya Bu ya. Baik, Ibu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, waktu saya hubungi Ibu lewat WA ya, bahwa saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik nih. Ya, di mana ini adalah merupakan salah satu tugas saya dalam kegiatan pelatihan calon guru penggerak gitu. Terima kasih atas kesediaan Bu Ani dalam membantu saya melaksanakan coaching ini. Begini Bu, maksud tujuan coaching ini kan sebenarnya kita tahu bahwa coaching itu dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk sebagai salah satunya adalah pengawasan. Namun di sini saya sebagai rekan Ibu, saya mempunyai tujuan, yaitu untuk membantu pengembangan profesional dan sekaligus untuk perbaikan proses pengajaran sendiri. Nah, tapi bukan saya membantunya gitu. Jadi saya hanya sebagai membantu membantu Ibu untuk menemukan selama ini pembelajaran saya bagaimana, lalu nanti saya harus memperbaikinya bagaimana, begitu. Jadi bukan saya yang memperbaikinya, begitu Bu ya. Bisa dipahamin? Sejauh ini bisa. Oke. Nah, jadi seperti tadi contohnya umpamanya ada permasalahan dalam pengendalian kelas, Ibu, terus cara memotivasi murid, begitu ya. Terus tentang hubungannya dengan media pembelajaran, terus sarana prasarana, begitu mungkin Ibu. Baik Ibu, kita langsung aja ya. Ini ke pelaksanaan coaching ini. Nah, terdiri dari 3 tahapan Bu, yaitu tahapan pra-observasi, berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan fokus dikembangkan sekarang ini pra-observasi. Lalu nanti setelah itu ada observasi pembelajaran di kelas, nanti itu ditentukan oleh Ibu kapan bisanya. Lalu yang terakhir adalah percakapan pasca observasi, begitu Ibu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak, karena nanti ada 3 tahapan nih, berarti ada sekitar 3 hari ini kita akan ngobrol seperti ini, begitu Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu, Bu Ani. Baik, kalau begitu kita langsung aja Bu ya ke pembahasannya, topik pembahasan. Nah, gimana Bu pembelajaran Ibu selama ini di kelas Ibu? Pembelajaran saya selama ini di kelas berjalan alhamdulillah sih baik ya, lancar. Kalau kendala mungkin ya sedikit-sedikit ada sih, tapi tidak terlalu yang sampai menghambat pembelajaran itu berlangsung. Alhamdulillah Bu ya. Jadi kira-kira topik apa Bu, materi apa yang sedang dibahas hari ini? Yang sekarang sedang berlangsung itu adalah yang anak-anak sedang mengerjakan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi. Ya, jadi saya membebaskan kepada anak-anak untuk berkreasi. Jadi mereka dibebaskan untuk membuat kerajinan apa saja, medianya dibebaskan, terus bentuknya juga bebas, fungsinya juga bebas, boleh itu seni terapan, seni murni ya,
atau seni terapan gitu yang memiliki fungsi guna. Jadi mereka boleh mengeksplor dari bahan juga dari fungsi. Jadi mereka bebas. Nah, yang ditekankan di sini adalah mereka bukan mengumpulkan hasil jadinya, tapi ya, jadi mereka berkarya. Mereka itu berkarya membuat kerajinan yang akan mereka gunakan sendiri nantinya. Jadi saya hanya mengumpulkan atau anak-anak, ya, anak-anak itu selain membuat kreasi, membuat bendanya, tapi mereka juga diharuskan untuk sekaligus mempresentasikannya gitu. Jadi si mereka itu kayak membuat video tutorial lagi. Jadi selama proses mereka itu sekalian gitu ya, sekalian membuat videonya. Nah, jadi yang dikumpulkan itu adalah videonya. Sementara karya mereka yang mereka bikin, mereka gunakan untuk mereka sendiri gitu. Jadi penilaiannya dari penilaian karyanya juga dari kreativitas mereka membuat videonya sehingga bisa dipresentasikan langsung gitu, nanti orang teman-temannya atau siapa aja gitu ya yang melihat. Jadi seolah-olah mereka kayak mengajarkan juga kepada yang lain, ini loh cara membuat karya ini seperti ini. Jadi sehingga yang nonton itu oh ngerti bikinnya tuh begini sampai hasil jadi gitu. Jadi diharapkan itu tuh bisa memotivasi yang lain juga atau membangkitkan kreativitas juga bagi yang lain gitu. Baik Ibu, wah ini menarik sekali Ibu, ini pembelajaran Ibu ini, kebetulan Ibu guru seni rupa Bu ya? Betul. Oh iya, wah tadi ada kata kunci Bu di sini, yaitu sebenarnya harapan dari Ibu membuat tujuan dari pembelajaran tersebut adalah selain anak-anak dapat membuat kreasi itu, membuat sesuatu produk yang hasil kreativitas siswa atau membuat kreasi yang dapat bermanfaat bagi mereka sendiri gitu ya. Nah, lalu selain itu juga Ibu juga berharap anak-anak membuat tutorial dengan memberikan cara-cara bagaimana anak-anak itu berkarya, prosesnya, sehingga nanti tutorial tersebut dipublikasikan sama anak-anak, sama murid Ibu, lalu menjadi motivasi bagi orang lain untuk dapat membuat juga suatu produk yang bermanfaat bagi dirinya sendiri terutama ya, dan juga tentunya bisa juga bagi orang lain. Betul. Ini menarik Ibu. Nah, pertanyaan saya nih, apakah ada kendala Bu dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Kalau kendala ya adalah sedikit ya. Jadi ada anak yang mungkin bisa kebanyakan dari mereka adalah melihat karya orang lain. Ya, pertama itu ya. Memang oleh saya dibolehkan melihat, tapi harus memodifikasi. Jadi tidak boleh menjiplak gitu. Imitasi Bu ya? Iya, mengimitasi itu mengimitasi itu enggak gitu ya. Tapi mungkin karena minat dan bakat anak-anak itu kan berbeda ya. Ya. Sehingga tidak bisa dipaksa semuanya harus dipukul atau semua harus bisa gitu. Ya. Pasti ada aja anak yang itu tuh udah mentok gitu, idenya tuh udah susah, jadi dia tidak menemukan yang lain kecuali itu. Ada juga yang lucu begini, dia melihat hasil dari orang lain, kan saya bolehkan mereka mencari inspirasi dari YouTube, dari Pinterest, dari IG, dari mana aja boleh gitu. Nah, yang lucu anak melihat menduplikasi tapi jadinya malah lebih jelek. Oke, dari aslinya itu. Iya. Ya, itu juga sama memodifikasi, cuman hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Oke, baik Ibu. Jadi tadi kendala yang dihadapi itu salah satunya adalah anak itu yang ada yang menggunakan teknik imitasi gitu Bu ya. Tapi tidak semuanya, hanya ada beberapa, satu dua orang gitu ya. Dan justru malahan anak tersebut, produk yang diimitasi tersebut dinilai oleh Ibu justru lebih kurang bagus dari yang aslinya begitu. Nah, baik Ibu. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu Bu ya. Kira-kira nih dari pertemuan kita kali ini, dari obrolan saat ini, apa yang Ibu harapkan? Jadi kayak saya
menemukan, oh iya ya, anak teh kesulitannya begini ya, anak teh kesulitannya itu menemukan ide mereka membuat. Terus yang saya lihat-lihat juga mungkin karena kan tadi tidak semua anak memiliki potensi yang sama atau ketertarikan, bakat dan minat ya. Tapi kayaknya itu masih bisa diasah dengan misalkan pertemuan pertama gitu. Mereka mencoba itu kan baru proses mencoba, dia melihat terus mencoba, terus setelah mencoba ternyata mereka kurang berhasil. Nah, kayaknya kita harus mencoba lagi. Jadi kayaknya permasalahan dari yang tadi itu, dari mereka hasilnya kurang memuaskan, mungkin harus ada percobaan berikutnya. Baik Ibu, jadi yang saya tangkap nih bahwa Ibu berharap dari pertemuan kita kali ini Ibu dapat mendapatkan solusi ya. Jadi Ibu menemukan solusi dari permasalahan yang ada begitu, seperti tadi ada anak yang membuat produk dengan cara mengimitasi, lalu Ibu menemukan sendiri solusinya bagaimana begitu ya, sehingga nanti dapat membuat seluruh murid itu dapat mengerjakan atau berkarya sesuai dengan sesuai dengan idenya masing-masing gitu. Boleh meniru tapi tidak menjiplak. Betul Bu ya? Betul nggak Bu? Iya betul. Terima kasih Bu. Oke, jadi tadi permasalahannya adalah ada murid yang membuat produk dengan cara imitasi dan hasil produknya tersebut juga menurut penilaian Ibu masih kurang bagus sesuai dari aslinya, begitu ya. Baik Ibu, tadi yang kira-kira Ibu akan lakukan melihat hal tersebut apa ini? Yang akan saya lakukan ke depannya mungkin pertama kan saya akan mencoba lagi anak untuk membuat karya seperti itu lagi ya, karena kan dengan mereka pas mereka bikin ternyata kesulitannya di mana, mereka jadi tahu oh ini sulitnya seperti ini. Dengan begitu mereka akan belajar dari kesulitan, dari kegagalan yang dari awal gitu. Nah, untuk itu kayaknya saya nanti akan mengajarkan lagi, membuat lagi yang seperti itu, tapi mungkin supaya ada perbaikan gitu. Jadi selama proses saya dampingi, saya ikuti, nanti kesulitannya di mana akan saya bimbing lah mereka. Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut adalah melakukan bimbingan secara intensif kepada anak tersebut, begitu Bu ya, sehingga mereka dapat berkarya lebih nyata begitu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan beberapa langkah Bu ya. Nah, sekarang kita coba refleksikan Bu dari apa yang sudah Ibu lakukan tersebut. Bagaimana hasilnya Ibu? Hasilnya lumayan ada peningkatan. Ya. Jadi setelah mereka melakukannya sendiri, mereka belajar dari kegagalannya, mereka buat kembali, dan mereka jadi mendapatkan ilmu yang lebih. Jadi yang asalnya mereka kesulitannya di sini. Nah, dengan pertama dia mengenal karakter dari bahan, dia tahu kesulitannya di mana, sehingga setelah mereka tahu, jadi mereka bisa mengatasinya. Nah, setelah bisa mengatasinya, jadi mereka bisa membuat yang lebih baik lagi begitu. Tentunya dari hasil ini Bu ya, tentunya dari hasil tadi bimbingan Ibu yang lebih intensif lagi itu ya. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira Bu, selain hal tersebut, ada ide lain nggak yang sudah atau belum atau nanti yang akan Ibu laksanakan untuk untuk menghadapi atau untuk baik, ada ide atau strategi atau cara lain nggak yang akan atau sudah Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya, mungkin kedepannya saya akan untuk lebih memotivasi lagi mereka ya, saya akan mengadakan pameran dari hasil karya anak. Itu akan menjadi motivasi bagi mereka, karena kan jadi mereka itu akan lebih terdorong, karena kan
gimana caranya mereka membuat karya yang akan dipamerkan, tentu mereka akan lebih ini lagi kan, membuatnya akan lebih baik lagi gitu, dari berbagai seginya gitu, dari finishing, dari apa, sehingga kan prosesnya Bu ya. Iya, jadi kan mereka juga mikir kalau mau dipamerkan kan harus yang bagus gitu. Nah itu mungkin. Pamerannya online atau ini Bu, offline Bu? Pamerannya online karena untuk Apalagi offline apa? Online ya, apalagi online Ibu. Wah. Iya, jadi kita ada beberapa aplikasi yang buat ini aplikasi apa, website gitu yang untuk pameran kan kayak Artstep gitu kan, mereka bisa membuat pameran secara digital ya namanya ya. Ya begitu. Mungkin itu kedepannya akan memamerkan hasil karya anak melalui website tersebut. Tapi itu pernah dilakukan. Iya. Iya. Oke, hasilnya bagaimana tuh Bu? Hasilnya bagus. Bagus, jadi kayak apa ya, memperkenalkan anak ternyata di zaman digitalisasi seperti ini kan, ternyata membuat pameran tidak perlu ribet-ribet nyari apa, bikin apa, cukup menggunakan itu gitu. Sangat keren Ibu. Nih baik Ibu, kira-kira nih Bu, dari dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu tentang permasalahan pembelajaran. Nah, kira-kira hal apa aja sih Bu yang mendukung kegiatan pembelajaran Ibu selama ini begitu? Jadi hal-hal teknisnya Ibu, seperti sarana prasarana dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget ya. Ya. Jadi untuk sekarang kayaknya alhamdulillah juga kan hampir semua anak punya ya. Karena itu banyak sekali kita menggunakan fasilitas itu. Kita kan bisa, pertama mereka mencari sumber ide itu kan dari internet juga kan. Nah sekarang kita bisa membuat karya juga melalui HP tersebut kan. Misalkan tadi anak membuat, jadi kan karyanya lebih long lasting gitu ya. Jadi membuat proses dari awal sampai akhir sampai jadi diabadikan melalui video. Mereka bisa membuat video juga selain kreatif membuatnya langsung, mereka membuat videonya gitu. Jadi itu juga bisa meningkatkan kemampuan mereka di bidang kreasi membuat video gitu. Terus ada juga mereka berkarya menggunakan menggambar melalui manual atau melalui HP, pakai aplikasi ya kayak Medibank atau apa gitu, menggambar digital. Jadi kalau dulu kan gambar digital pasti harus pakai laptop, pakai komputer gitu. Sekarang mah gambar digital pun bisa pakai HP. Jadi tidak perlu capek-capek beli buku gambar, cat air dan sebagainya. Mereka bisa membuat lukisan melalui HP juga gitu. Benar, keren nih Bu. Saya jadi jadi tertarik nih Bu untuk melakukan proses berikutnya, yaitu proses observasi di kelas Bu. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu bersedia untuk kelasnya saya observasi Ibu? Boleh. Kebetulan besok saya ada mengajar di kelas 11 IPA 1. Jam berapa itu Bu? Itu jam ketiga, jam 9.30. Jadi oh ya, alhamdulillah. Rebu Bu ya. Iya, jadi boleh Pak Jun silakan ke kelas untuk melihat langsung bagaimana cara proses pembelajarannya Ibu ya. Wah, baik Ibu. Nah Ibu, ini kira-kira Bu, ketika dalam proses pembelajaran itu Ibu, apa saja yang Ibu persiapkan? Proses untuk kelancaran ya, tentu saja kan saya mempersiapkan RPP dulu kan. Ya, terus selebihnya sih saya cari sumber-sumber ya, literasi Bu ya. Ya baik itu ya berupa buku gitu kan ya, buku, terus di bahan-bahan yang di internet, di YouTube, di apa juga itu bisa jadi bahan bagi saya gitu. Jadi itu yang saya persiapkan sebelum saya mengajar langsung ke anak. Jadi saya sudah mempersiapkan ini loh contohnya berkarya membuat apa dulu ini gitu. Sebelumnya Ibu udah sampaikan ke anak-anak? Udah
Oh, berarti sudah termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya? Iya. Ibu ya. Oke. Baik, Ibu. Jadi kita sepakat, Bu ya, besok ya. Iya. Hari Rabu jam ke-3. Ya, jam ketiga. Baik, Itu Ibu. 8.30 ya. Oke. Baik, Ibu, sekali lagi terima kasih. Terus terang ini apa? Saya sungguh tertarik nih dengan proses pembelajaran yang Ibu tadi sampaikan. Baik, Ibu, kita sampai ke penutup ya. Baik. Nah, bagaimana perasaan bagaimana perasaan Ibu setelah proses praobservasi ini? Apa yang Ibu rasakan dalam percakapan saat ini? Ya, mungkin ada pencerahan-pencerahan, ada mungkin apa ya? Semangat yang gitu. baru untuk coba Ibu menemukan solusi. menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ibu, alhamdulillah, Ibu ya. Ya. Oke, sekali lagi Ibu terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi besok Ya. di hari Rabu ya, Bu ya, di kelas ya. Sehat selalu buat Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga Pak Jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah percakapan pra-observasi klinik atau observasi demikian hasil percakapan pra-observasi supervisi klinik atau supervisi akademik yang saya lakukan dengan rekan saya Ibu Ani Sumarni SPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Siap. Mulai pembelajaran, apa baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aisyah, Ananda, Anika, Ariadna, Auraini, Chandra, Dipani. Mana Dipani? Jin, Padla, Fikri, Ana, hadir Ibu, Karina, Kanza, Dafa, Rifki, Nabil, Devana, Naila Indra, Naila Nur, Ganesha, Raja, Gazan, Rizkela, Sri Dewi, Suhanika, Sumaya, Pak, Salsa, Jahlani, Jahlani, Jahra, Reza, Sisanya anak-anak yang sudah mengumpulkan video ada 11 kelompok ya, 11 kelompoknya berarti 22 orang, sisanya kemana tak? Masih proses, masih lagi edit memang kan seberapa mungkin sampai kelas lama itu ya, minggu kemarin, minggu sebelumnya lagi minggu kemarin kan Males.
Nah, yang sudah kalian menilai video temannya, ya. Nanti silahkan kalian berikan komentar, ya, di setiap videonya. Jadi yang komentarnya dinonaktifkan dibuka. Jadi harus bisa dikomen. Ingat, ya, komentarnya tentu saja yang sopan, yang appropriate lah, yang sepantasnya. Jangan komentar jelek. Tidak, kalian pasti bisa dong menilai video hasil temannya kan? Ya, pasti bisa. Walaupun bikin yang seperti itu belum tentu bisa, tapi kalau komen udah pasti bisa. Ya nggak, coba. Misalkan, ini kan hasil karya temennya, ya. Ya, ini kan pasti ada yang bilang ini kalau di video ada kelihatan ini ya. Misalkan ada yang terlalu jujur. Ih, apaan sih ya tak? Ih, si Kapi itu yang ngeledek, yang ngeledek bisa. Ya, tapi enggak ada yang menilai mah pasti bisa. Iya enggak? Menurut kamu penilaian ini bagaimana? Kayaknya dia nggak mau berkonflik. Tapi jangan begitu juga ya. Jangan nyari aman semua, nyari aman semua mah tidak ada koreksi nanti. Ya, tidak ada koreksi. Jadi kalian lihat video masing-masing temannya, terus berikan kritik, masukan, editan kalau misalkan menurut kalian itu videonya sudah bagus dari segi apapun, ya, kreativitas sebagainya, terus paham bisa diikuti, ya, kan intinya kan ternyata semacam membuat tutorial, ya. Nah, tutorial itu kan kalian pasti bisa menilai, mengikuti tutorial ini. Ini tidak. Ini bisa tidak? Ini gampang kalau ini jelas tidak gampang. Itu kenapa ini longgar? Ya, Pak. Ya, jadi yang sudah silahkan berikan komentar. Nah, untuk penilaiannya nanti untuk video terbaik selain mendapatkan nilai akan mendapatkan hadiah dari hadiahnya cukup untuk mengganti bahan-bahan yang kalian keluarkan. Kalau tidak, kalau bahan-bahan bekas tidak ada yang dikeluarkan. Tapi gini, jadi penilaian kalian akan masuk ke apa ya? Akan menambah gitu, menambah penilaian. Jadi nanti ada penilaian dari ibu, penilaian dari teman-teman juga. Ya, jadi untuk menentukan siapa yang terbaik. Itu lumayan dari ini. Kalau kalian melihat video temannya terus dirasa bagus, kasih jempol, like. Kalau B aja videonya, ya sudah ada B. Tapi kalau menurut kalian kurang bagus, kasih jempol. Tapi kalian harus berusaha objektif dalam menilai. Jangan karena saya mau sebel kasih tapi udah sebel udah dikasih. Tidak begitu
Dua-duanya tuh. Dua-duanya kan kalian bisa. Ya penilaian yang berbeda. Iya kan? Nah, jadi dua-duanya. Jadi penilaiannya di kalau like-nya lebih dari 36 berarti itu ada yang like, atau kalau komentarnya ada nanti dua kelihatan siapa ya kan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Jadi dibenci kamu gitu kali. Nah, yang belum nih, yang belum kan tinggal edit. Jadi edit sekarang, beres sekarang. Jadi nanti begitu kita masuk lagi berapa tahun kemudian, nanti berapa tahun gitu. Nanti kita ketemu lagi. Nah, pas ketemu lagi, jangan sampai ada yang belum beres. Ya, kamu namanya? Iya, yang belum ya. Jadi pas masuknya udah semuanya selesai dimasukkan dari gitu ya. Bikin video yang baik, yang bagus, yang kreatif. Karena selain menilai hasil karyanya, juga menilai hasil videonya. Cukup? Oke, silakan kalau begitu. Yang lain Gak apa-apa lah. kalian dulu ya, kalian lebih bantuan. Anak-anak, sepertinya pelajaran kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya ibu ingin ada dari kalian yang menyampaikan kira-kira materi yang ini nih, ya materi yang membuat video ini, tutorial membuat ini, menurut kalian bagaimana? Apa ininya apa gitu? Materi ini tuh mengajarkan kita untuk saling mengapresiasi gitu, untuk saling mengapresiasi karya teman yang lain juga. Ya, cukup. Coba sekarang Chandra aja. Menurut Chandra nih, yang materi yang ini nih bagaimana? Kira-kira kan kita berpikir-pikir ya, pikir-pikir. Kira-kira menurut kamu apa sih yang kamu dapat dari materi ini? Kita jadi lebih meningkatkan kreativitas karena bahan-bahannya dari bahan bekas. Baiklah kalau begitu, jadi ya materi ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Ya, karena kan siapa tahu nanti kalian terinspirasi atau nanti mau bikin yang lebih baik lagi yang bisa memiliki nilai kuali kan bisa jadi ya, atau mengolah sampah menjadi barang-barang yang berguna gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini kalian nanti bisa lagi mengimprove ya ide-ide kalian yang lebih baik lagi. Oke, kira-kira nih materi selanjutnya kalian mau ngapain? Mau apa lagi? Mau yang bisa? Ini Bu apa yang melukis di kain pas? Melukis di kanvas. Ya. Di tempat yang tepat. Nah, pertemuan kali ini Ibu cukupnya sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Sampai ketemu lagi anak-anak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Muhammad Khairul Hadi selaku pengajar praktik saya yang telah hadir dalam
kesempatan kali ini untuk mendampingi saya dalam pelaksanaan percakapan pasca observasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Junaidi. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kota Sukabumi, dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani juga oleh rekan guru. Beliau adalah guru seni budaya, seni rupa, serta juga merupakan staf dari bidang kurikulum di SMA 3 Kota Sukabumi. Bu Ani, terima kasih sudah hadir. Baik Bu Ani, terima kasih sudah hadir kembali untuk kesekian kalinya dalam kesempatan kali ini dalam rangkaian supervisi akademik ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada tahap pasca observasi. Nah, gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bu Ani, sebelum kita teruskan nih percakapan ini, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Ani harapkan? Terima kasih Pak Junaid. Yang saya harapkan dari percakapan ini ya, mudah-mudahan itu saya mendapatkan mendapatkan solusi dari atau gambaran dari pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan, dan ya mudah-mudahan ada solusinya gitu yang nanti akan memberikan dampak yang baik bagi proses pembelajaran juga buat anak-anak selama mengikuti pembelajaran. Ibu, kemarin saya sudah melaksanakan observasi Bu ya di kelas. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi di kelas itu? Perasaan saya tentu senang ya, bahagia karena saya dapat sharing sehubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin di kelas, di mana saat observasi kemarin rencana pembelajaran yang saya lakukan menurut saya sudah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Begitu. Jadi pelaksanaan pembelajaran yang Ibu rencanakan di awalnya itu, di awal sebelum di rencana pembelajaran, menurut Ibu sudah sesuai Bu ya dengan harapan Ibu ya? Iya. Oh, oke Ibu. Oke, tentunya saya ikut senang Ibu atas yang Ibu rasakan tersebut. Memang semua guru itu pastinya juga akan merasa senang ya apabila apa yang guru rencanakan dalam pembelajaran kemudian rencana tersebut terlaksana dengan baik ketika saat pembelajaran. Boleh saya menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan dari pengamatan kemarin Ibu? Tentu, boleh silakan Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi pada saat saya mengamati pembelajaran kegiatan kemarin Bu, yang Bu Ani laksanakan itu, menurut saya Bu Ani sudah menerapkan mereka belajar, di mana itu anak-anak sudah diberikan kebebasan dalam berekspresi, mengekspresikan karya yang mereka buat ya. Selain itu juga murid-murid diberi kebebasan dalam berapresiasi. Saya lihat di RPP yang Ibu buat, lalu dalam pelaksanaannya juga itu murid tidak hanya membuat karya, tapi nanti setiap murid wajib menilai, mengapresiasi karya dari teman-temannya. Begitu Bu ya. Nah, termasuk yang pada waktu praobservasi Ibu menyampaikan ada murid nih yang yang membuat karyanya itu dengan imitasi gitu ya. Nah, tapi saya lihat kemarin ada perubahan dulu anak tersebut. Nah, dari catatan-catatan yang saya sudah sampaikan ini, Ibu, bagaimana tanggapan ini? Sebetulnya apa yang telah dilihat oleh Pak Junaid kemarin adalah bentuk dari proses pembelajaran yang saya laksanakan. Mulai dari apa yang saya rencanakan, saya laksanakan dan saya refleksikan untuk kemudian saya evaluasi sebagai bahan perbaikan. Termasuk murid yang sebelumnya membuat karya dengan cara menjiplak ya, mengimitasi karya orang lain itu. Pada saat kemarin Pak Junaid observasi, murid tersebut dapat melakukan perubahan dengan menghasilkan karya dari
hasil ide dan gagasannya sendiri gitu ya, dimana proses perubahan anak tersebut dapat berhasil karena adanya kerjasama dan kesadaran yang baik antara saya, guru, dan murid. Ya. Bagus Bu, itu sudah berupa apa ya, bentuk pelaksanaan mereka belajar dan juga apa di situ ada nilai-nilai berdiferensiasinya Bu ya. Jadi Ibu melakukan pendekatan dengan murid itu secara secara sebagai di sana berfungsi Ibu sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Baik Ibu. Nah, dari tanggapan Bu Ani itu saya mendapatkan beberapa kata kunci proses dan pelaksanaan pameran Bu ya, proses pembelajaran. Jadi di mana kegiatan pameran tersebut itu merupakan akhir dari proses yang dilaksanakan oleh siswa murid nanti. Nah, menurut saya Bu, pameran yang rencananya akan Ibu laksanakan itu sudah mewujudkan salah satu bentuk penguatan proyek Pelajar Pancasila. Nah, di mana anak-anak itu kreatif, mandiri, dan berwawasan global dalam berkarya. Jadi serta murid berpikir kritis untuk memberikan apresiasi. Nah, dari kegiatan tersebut Bu, kira-kira ada hal-hal apa saja yang akan dikembangkan atau dapat dikembangkan buat Ibu? Menurut saya hal yang harus dikembangkan itu adalah proses kegiatan pameran ya. Seperti saya tidak hanya melaksanakan pameran secara daring karena saya juga harus mendengar dari keinginan seluruh murid. Pasti tidak semua murid setuju dengan pameran online. Jadi setelah pameran online mungkin akan ada juga, atau mungkin ada online-nya juga ada offline-nya gitu lah ya. Oh gitu. Jadi pamerannya itu dalam dua bentuk Bu ya, bentuknya bisa bersamaan ya. Jadi ada yang nanti offline, tapi nanti juga ada di situ di secara daring gitu ya, begitu. Rencana lainnya kira-kira gimana Bu? Saya merencanakan pameran online dan offline ya. Namun semua karya murid tetap dipamerkan di keduanya ya. Yang untuk yang pameran online, karya murid seluruhnya didigitalkan, difoto, di video gitu ya. Sementara untuk pameran offline akan dilaksanakan di sekolah dengan memadukan unsur digital dan manual. Dalam bentuk pameran tersebut nanti juga akan diundang seluruh komunitas di sekolah termasuk orang tua murid untuk memberikan apresiasi secara langsung. Oke, menarik Bu ya. Jadi rencananya itu selain tadi Ibu mengadakan pameran dalam bentuk offline dan online, Ibu juga akan menampilkan semua karya siswa. Jadi karya siswa, jadi tidak hanya karya siswa yang ada di online saja, ada di offline saja, tapi tidak. Yang Ibu inginkan itu, yang Ibu harapkan nantinya semua karya siswa ada di dua-dua pameran tersebut. Begitu Bu ya? Iya begitu. Oke, baik Ibu, menarik itu Ibu. Nah, jadi dari percakapan pasca observasi ini, Bu Ani sudah dapat menemukan sendiri rencana pengembangan dari proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai mulai melaksanakan rencana tersebut? Lalu kira-kira siapa saja nih yang pihak-pihak yang akan Ibu ajak? Saya akan mulai secepatnya. Ya, secepatnya dimulai dengan berdiskusi mungkin dengan kepala sekolah, wakasek, rekan guru sehubungan dengan rencana tersebut. Lalu mengumpulkan informasi dari murid sehubungan dengan pembelajaran kreasi dan apresiasi karya, minat murid pada pameran online dan offline gitu ya, bagaimana gitu. Terus langkah-langkah berikutnya mendata kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan pameran tersebut. Kemudian saya akan koordinasi dengan kepala sekolah serta pihak terkait mulai dari awal persiapan hingga nanti saat pelaksanaan pameran tersebut. Lalu selain itu apa lagi Bu? Ya mungkin itu
itu nanti setelah semua terkoordinir ya, kita akan mengumpulkan karya-karyanya, mulai berproses mungkin. Oh, termasuk jadwalnya Bu ya? Iya, termasuk jadwalnya. Setelah berdiskusi dan sebagainya, kita tentukan waktu dan tempat yang lebih lebih pas nih buat penyelenggaraan pameran tersebut ya. Oke, termasuk juga apakah mau dibarengin, mau disatukan antara offline dan online ya, atau dipisah ya nanti rencananya. Iya, oke, baik, itu keren Bu. Apa yang Ibu sampaikan barusan itu sebetulnya adalah proses bahagia Ibu. Jadi tahapan-tahapan bahagia sangat menarik Ibu. Oke, jadi dari apa yang Ibu rencanakan tersebut, saya tinggal menunggu aksi nyatanya Ibu ya. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan itu berhasil. Saya pikir dan saya rasa sekarang percakapan pasca observasi ini sudah cukup Bu ya. Semoga Bu Ani selalu sehat, amin, selalu sukses dalam melaksanakan rencananya, dan terima kasih banyak atas ide-ide menarik yang Ibu bagikan kepada saya selama ini. Baik, Bu Ani, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Ani. Sama-sama Pak Junet, mohon doanya juga supaya rencananya segera terwujud dan berjalan lancar. Amin, amin, amin. Oke, alhamdulillah percakapan pasca observasi telah selesai kami laksanakan. Semoga menjadi inspirasi bagi semuanya untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian dari kami. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.